jumpai adik-adik yang ada di rumah lewat ibadah virtual syukur untuk tahun baru ini. Iya, 1 tahun kita telah lalui bersama dalam suka dan dalam duka. Iya, kakak Ida mau dengar dulu suaranya adik-adik. Apa kabar semuanya? Fantastis, luar biasa, yes, 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 hore! Iya, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita di dalam melewati tahun 2020. Dan karena kasih Tuhan, kita boleh berada di sini di tahun 2021. Mari kita awali tahun ini dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita berdiri, kita katakan, mari kita bersorak bagi Tuhan. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, adik-adik, tahun 2020 telah berlalu. Di tahun 2020 banyak hal yang kita lakukan. Dan kakak yakin dari semua yang kita lakukan, ada yang kita lakukan dengan sukacita, tapi pasti ada juga yang kita lakukan karena terpaksa, hanya disuruh sama mama papa atau bapak ibu guru di sekolah. Ada juga yang dilakukan karena ikut-ikutan sama teman-teman. Kalau kakak Dinda, kegiatan apa yang kakak Dinda paling suka lakukan selama tahun 2020 ini? Iya Kak, selama 1 tahun ini, selama di rumah terus, saya paling senang dan sudah selesai baca Alkitab Kakak. Wah, kakak Dinda hebat. Tapi kakak Dinda semangat sekali membaca Alkitab. Pasti ada alasannya. Kenapa kakak? Iya Kakak, karena kakak guru sekolah minggu di gereja bilang kalau kita sudah selesai baca Alkitab, kita baru bisa diinisiasi. Artinya kakak Dinda lakukan itu karena terpaksa, karena disuruh sama kakak guru sekolah minggu. Iya. Iya Kakak, daripada sendiri nggak tinggal bisa diinisiasi. Kakak Dinda dan adik-adik di rumah, apa yang kakak Dinda lakukan itu sudah benar, tapi tujuannya yang kurang tepat. Kita membaca firman Tuhan itu supaya kita lebih mengenal apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Bukan kita melakukan segala sesuatu karena terpaksa, seperti kakak Dinda hanya karena mau diinisiasi. Adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus sangat sayang kepada orang, kepada anak yang melakukan segala sesuatu, segala yang Tuhan Yesus sukai dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan. Mari adik-adik, kita katakan kepada diri kita, pada mama papa, saya mau ikut Tuhan. Aku
pasti sering menyakiti hati mama papa kita, hati teman-teman kita, terlebih hati Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepadanya, mengakui segala dosa dan kesalahan kita melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah dan berdosa. kami bersalah dan berdosa. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, dan kabar gembira buat kita sekalian dari pertama Yohanes 3 ayat 5. Kamu tahu bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa manusia, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Amin. Karena dosa kita ditebus hanya oleh darah Yesus, kita lakukan dosaku dihapus hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita mau menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan, dan hari ini mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-6. Mazmur 116 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Adik-adik, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus lewat cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru di tahun 2021. Dan mengawali tahun ini, kami ingin mendengarkan cerita Alkitab. Karena kami percaya Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengar dan mengerti. Amin. Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, nah adik-adik setelah melihat gambar tadi, kira-kira adik-adik memilih untuk tinggal di mana? Gambar yang pertama tadi atau gambar yang kedua? Pastinya adik-adik memilih gambar kedua. Kakak Desti pun memilih gambar yang kedua. Iya,
gambar itu sangat cantik, sangat bagus. Tempatnya sangat indah. Tahukah adik-adik? Di dalam Alkitab ada sebuah tempat, sebuah kota yang indah, bagus sekali, lebih bagus dari gambar yang kedua tadi. Adik-adik mau tahu? Namaku Yohanes. Saya adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Saya selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi pemimpin negeri kami tidak suka kepada saya karena saya beribadah kepada Tuhan. Pemimpin saya ingin hanya Dia yang disembah, padahal ada Tuhan yang disembah. Karena saya tidak mengikuti keinginan raja itu, saya dibuang ke Pulau Patmos. Tempat ini sangat sepi. Jarang orang di sini. Tapi meskipun sepi, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memperlihatkan sebuah tempat kepada saya. Tempat apa ya? Wah, indah sekali. Cantik sekali kota ini. Meskipun di sini tidak ada lautan, tapi sangat bagus sekali. Wah, tempat ini sangat indah. Terbuat dari emas, dari permata, lantainya dari permata, tiang-tiangnya dari emas. Semuanya bagus sekali. Tempat apa ya ini? Ada Tuhan Yesus juga di sana. Dia duduk di tempat yang bagus sekali, terbuat dari emas, bagus sekali. Wah, seumur hidup saya tidak pernah melihat tempat sebagus ini, tempat semegah ini. Tuhan Yesus, ini apa? Tempat apa ini? Yerusalem yang baru. Oh, aku tahu. Ini adalah surga. Ya, ini adalah surga. Tuhan memperlihatkan surga kepada saya. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ditempatkan di Yerusalem baru atau surga yang mulia ini. Ya, Tuhan Yesus ingin sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, Ia mau kita melakukan perintahnya, melakukan perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan, supaya saya dan orang-orang yang percaya bisa masuk ke tempat ini. Wah, saya akan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan supaya saya bisa masuk ke tempat ini. Yang istimewanya lagi, tempat ini tidak ada orang menangis, tidak ada orang bersedih. Semuanya tersenyum, semuanya bersukacita, semuanya tertawa. Tidak ada yang sedih, tidak ada duka cita. Semuanya sangat bahagia. Dan orang-orang yang di dalam tempat ini disebut anak-anak Tuhan. Saya saat ini menjadi anak Tuhan. Saya betul-betul ingin berada di tempat ini. Tapi bagi orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak mau berbuat baik, tidak mau melakukan hal-hal yang menyenangkan
akan dilemparkan ke dalam lautan api yang sangat panas. Saya tidak mau dibuang ke dalam lautan api. Saya memilih untuk melakukan yang baik. Saya memilih menyenangkan hati Tuhan sebagai tanda terima kasih saya kepada Tuhan karena Ia sudah menyelamatkan saya dari dosa saya. Saya akan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Karena hadiah bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah sorga mulia Yerusalem baru. Saya akan melakukan semuanya dengan senang hati karena saya ingin hadiah sorga mulia. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Yohanes ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, supaya ia memperoleh tempat, yaitu Yerusalem yang baru atau sorga mulia. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik semuanya mau ke sorga? Tetap lakukan perintah Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hadiah yang paling istimewa, yaitu Yerusalem baru atau sorga mulia. Cerita kita hari ini terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Kakak akan bacakan ayat 5 sampai 7. Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat 7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku." Adik-adik, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan akan memberikan hadiah yang indah untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Yerusalem yang baru. Nah, kakak-kakak di sini serta adik-adik di rumah, kita semua akan mendapatkan hadiah yang indah ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Ada kota yang indah, coba. Bagi orang
kita jumpa di kota pernah. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang sudah berlalu. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 21 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang menakjubkan yang dilakukannya untuk umat. Bersyukur, bersyukur. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena saat ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan agar boleh berguna bagi penyebaran dan pelayanan firman-Mu. In doa kami, amin. Adik-adik di rumah, kita punya petunjuk hidup baru untuk mengawali tahun yang baru ini dari Wahyu 21 ayat 7. Orang yang menang akan menerima semua itu. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Adik-adik di rumah, supaya kita lebih mencintai firman Tuhan, petunjuk hidup baru ini mari kita hafalkan. Kakak dulu, lalu adik-adik ya. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Orang yang menang akan menerima semua itu. Orang yang menang akan menerima semuanya itu. Aku akan menjadi Allahnya. Aku akan menjadi Allahnya. Dan dia akan menjadi anakku. Dan dia akan menjadi anakku. Kita ulangi bersama-sama ya. Wahyu 21 ayat 7. Orang yang menang akan menerima semuanya itu. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu untuk pertolongan Tuhan di sepanjang tahun-tahun yang telah lalu. Saat ini kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya kami boleh menikmati tahun ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan bahwa di tahun 2021 ini kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami, keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini yang sedang terkena virus corona. Kiranya virus corona boleh segera hilang dan kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab, kami telah bertemu Tuhan Yesus lewat cerita Alkitab. Hari ini kami belajar bahwa sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan Yesus, karena kami sudah ditebus dari dosa kami akan melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, menaati perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami hadiah yang indah, yaitu surga mulia.
Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami, orang tua kami yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan tetap berikan mereka kekuatan, tetap berikan mereka kesabaran untuk menjalani masa-masa karantina. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan juga Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati agar virus corona segera hilang dari negeri ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat segenap majelis, Bapak Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia mengangkat tugas dan pelayanan. Kiranya Tuhan tetap berkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Berkati juga mama dan papa ya Tuhan, tetap berikan mereka kesehatan, tetap berikan mereka kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diselamatkan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang Kristen yang menang, tepuk tangan. Orang Kristen yang menang, tepuk tangan. Karena sudah ditebus, tepuk tangan. Pandanglah pada Tuhan yang memberi kesukaan. Kalau kau senang, tepuk tanganmu. Tepuklah tanganmu. Orang Kristen yang menang, tepuk tangan. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah